Pastinya kalian baik-baik aja dong. Nah, sekarang aku lagi berada di Museum Pura Lukisan, tepatnya di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Buat teman-teman nih yang penasaran sama Museum Pura Lukisan, kalian bisa search di Google ataupun di Google Maps. Nah, setelah teman-teman melihat cuplikan lukisan-lukisan tadi, pastinya teman-teman pada penasaran dong, gimana sih cara orang membuat karya lukisan? Mau tahu kelanjutannya? Stay tune terus ya! Nah, sekarang kita sudah sampai di Blakio, lebih tepatnya di Gereja Gede Blakio, Banjar Tengah. Oke, jadi kita sudah berada di Gereja Gede Blakio ya, Bli? Di Gereja Gede Blakio bersama Bli siapa ya? Nama saya Ida Bagus Mas Putra Raditya. Ya, bisa dipanggil siapa? Biar lebih akrab. Saya dipanggil Gus Mas. Gus Mas. Ya. Mungkin ada nama panggung atau nama apa? Nama Ya, kerennya, Bli? ditambah PR aja. PR. Ya, titik PR. Berarti Gus Mas titik PR itu Ya, ya, Bli? Oke. Tadi kan udah nih Bli memperkenalkan diri. Patah ada mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena Bli udah, sekarang giliran kita nih. Ya. Sebelumnya kita nggak bertiga aja ke sini. Ada teman-teman kami bertiga di belakang layar. Bli. Oke, langsung aja perkenalan dari saya, bisa dipanggil Agus, Bli. Ya. Oke, teman saya. Saya Pandi, Bli. Iya. Saya Asri atau Mie Asri. Iya. Saya Erlis. Saya Yudi, Bli. Saya bisa dipanggil Salsa. Ya. Oke. Karena ini udah perkenalan, udah saling sayang mungkin ya. Kalau udah gitu, sekarang kita lanjut Bli ke sesi wawancara. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang udah kelompok kami siapkan, dimana sekitar ada 9 pertanyaan. Nanti kita langsung tanya jawab. Oke. Oke, Bli, tadi kan kita sudah lihat lukisannya Bli tadi. Untuk lukisannya tadi emang keinginan Bli sendiri atau hobi emang untuk melukis? Pertama saya suka melukis itu satu faktor lingkungan. Emang darah keturunan seni juga, kakek seni juga, seni juga. Emang niat saya juga untuk melukis, ya lebih mencari kebebasan ya. Nah, Bli, kalau untuk perjalanan karir Bli jadi pelukis itu dari awal gimana sih sampai sekarang? Pertama itu saya senang coret-coret ya. Kebanyakan seniman itu pasti dulunya pasti suka coret-coret tembok gitu, sama kayak saya juga gitu. Terus ada kemauannya itu saat SMP mau masuk ke sekolah seni rupa, SMSR namanya, di Squati itu saya mau mulai serius menekuninya.
dari ikut pameran, lomba-lomba sampai lomba ke PKB dulu pernah. Dan sekarang juga lagi kuliah di ISIDEN Masa. Kalau untuk rekor yang diraih itu ada nggak, Bli? Ada. Saya sering ngikutin lomba baligrafi sih sebenarnya. Dulu pas SMK itu saya nekuni baligrafi. Dulu PKB juara 1 di provinsi, kita provinsi juga. Terus lagi ikut lomba melukis lain seperti sketsa gitu pernah juga. Nah, kalau untuk keluh kesah selama berkarya Dika ada? Keluh kesahnya sih sebenarnya tergantung mood saya sih sebenarnya. Dalam pengerjaan suatu karya itu pasti saya ada waktu jenuhnya itu loh ya. Tuh kadang-kadang lagi moodnya bagus lagi gini, kadang sampai gini lah, itulah. Berarti agak susah ya ngatur Ya, mood, Bli? nggak susah, nggak nentu. Kita mau lanjutin pertanyaan yang tadi dari Ming Asri. Oke, kan tadi sudah keluh kesah selama berkarya ya Bli. Ya, Sekarang dari sekian banyak karya yang Bli hasilkan, pastilah ada salah satu mungkin atau salah dua atau berapa nih Kak, karya yang mungkin paling berkesan untuk Bli apa Kak? Karya yang berkesan itu di belakang saya itu ya ada figur kakek sama nenek itu ya. Ya itu kakek saya sendiri, kakek saya di sana itu saya buat. Karya itu saya jadikan pembelajaran, artinya selama pengerjaan itu hampir 2 tahun. 2 tahun. Sekarang itu pun belum selesai. Berarti dari 2020 ya? Ya, Dari sekian banyak karya nih Kak, aliran apa sih yang Bli pakai untuk buat? aliran saya itu kadang-kadang berubah-ubah ya. Tapi saya senangnya realis, tapi gak banget realis itu kayak persis seperti objek aslinya gitu ya. Itu udah aliran saya itu realis tapi gak terlalu realis. Saya lagi tambahkan objek-objek seperti barong itu bisa juga. Berarti realis Ya. ditambahin sedikit Ya, dekoratif imajinasi, lah. Dekoratif. Ya. Berarti sekian banyaknya aliran berarti Bli pakai aliran realis gitu. Ya, senangnya realis. Oke, pertanyaan berikutnya nih Bli. Sebelum membuat karya pastilah ada ide karya Bli. Kalau boleh tahu nih Bli, karya ide-idenya itu berasal dari mana ya Bli? Sebelum Bli membuat karya gitu. Ide saya itu dari tradisi biasanya. Tradisi. Ya, ada orang nari. Tergantung sih. Kalau bergadang tuh nemu ide langsung gitu loh. Berarti jam-jam malam. Ya, jam-jam malam itulah. Sambil nongkrong sama teman-teman, satu ada kata-kata nyeleneh dari teman-teman langsung dijadiin suatu karya itu bisa gitu. Ya, Berarti- nggak nentu juga sih. Ya, Berarti secara spontan ide-ide ya itu Bli. secara spontan. Dari manapun sumbernya ya. Ya, Oke, keren Bli. ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bli. Tadi kan sudah dijelaskan tadi lukisan yang berkesan untuk Bli. Untuk teknik, alat dan bahan pembuatan karya itu apa, Bli? Tekniknya saya gunakan teknik plakat. Teknik plakat itu dipakai medianya biasanya pakai cat minyak atau cat akrilik. Ya, Untuk teknik plakat itu apa, Bli? teknik plakat itu adalah teknik yang menggunakan sapuan kuas yang tebal, menutupi gini ya, rongga-rongga kanvas, misalnya medianya kanvas, sapuan kuasnya itu tebal sama warnanya itu tebal. Nggak ada juga namanya teknik akuarel, beda bertolak belakang sama teknik akuarel. Kalau akuarel itu sapuan kuasnya tipis kayak itu karya yang cat air itu. Ya. Ya, kalau teknik plakat itu seperti namanya kan plakat. Ya, itu dah sapuan kuasnya juga tebal sama catnya. Untuk
Waktu pembuatan karya itu berapa lama? Eh, waktunya itu saya agak gini ya, apa namanya, belum selesai itu, Oh, belum sekitar 2 tahunan itu ya. 2 tahun. Ya mungkin masih lama lagi, bisa juga. Lagi ditambah-tambahin. Iya. Ya. Tapi saya kalau ngerjain satu karya tuh kayak cat air itu biasanya 1 mingguan itu. 1 mingguan. Ya kalau Udah cat air. cat Ya. air. Nah, Bli, kalau untuk seniman yang memotivasi Bli sampai saat ini itu ada nggak sih Bli? Misal seniman lokal atau dari luar? Kalau seniman yang motivasi itu yang dari luar itu ada Salvador Dali. Kalau yang lokal itu ada namanya Cusin Setiadikara. Ya. Kenapa sih Bli kok bisa termotivasi dari Cusin Setiadikara? Cusin Setiadikara itu adalah pelukis realis di mana dia kebanyakan yang tahu saya itu kalau orang melukis realis itu yang besar tuh ya, yang ukuran besar tuh pasti pakai yang namanya proyektor itu loh. Ya, dia pakai gini cahaya sketnya itu ya. Kalau Cusin ini dia emang kuat dibentuk, satu kuat dibentuk, realisnya kuat, juga warnanya bagus-bagus. Itu yang saya senangin sama dia. Jadi kita kan udah tanya-tanya nih Bli di sesi wawancara. Berarti kalau mau menjadi seorang pelukis itu susah ya Bli? Susah, sulit, gampang. Susah gampang bisa dibilang ya Bli. Keren sih Bli, di mana di umur Bli yang bisa dibilang muda, seorang mahasiswa di isi sekolah, mohon maaf di Institut Seni ya Bli, Ya, bisa menghasilkan karya-karya yang sekeren ini. Berarti ini nih yang bisa kita contoh untuk teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton video ini, ataupun siapa mungkin yang menonton video ini, bisa dijadikan contoh di mana jika kalian mempunyai hobi atau kegemaran dalam melukis, tekunilah, siapa tahu nanti bisa menjadi orang yang sukses seperti Belinya sudah meraih banyak prestasi ya Beli dari melukis. ya bisa dibilang begitu. Ya oke. Perjalanan dari SMP ya sampai ke mahasiswa menekuni bidang seni ya Beli. Ya. Nah, siapa tahu nanti itu bisa dikembangkan lagi, bisa menjadi orang sukses nantinya. Dan seperti itu aja dulu Beli, perkenalan dan juga wawancara dari kami. Kami sangat berterima kasih atas waktunya. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Dan kami berterima kasih yang sebesar-besarnya Beli untuk sesi wawancara kali ini. Terima kasih Beli. Ya.